Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bambang dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Renina Gedman dengan NIM 010601221018 kelas Ekobuski. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari 10 prinsip ekonomi yang ada, yaitu peran pemerintahan dalam pasar. Namun sebelum membahas hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pasar. Pasar adalah tempat proses interaksi antara permintaan atau pembeli dengan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa, atau komoditas untuk memadai kebutuhan sebagai demand dan supply, sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan sehingga berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Pasar merupakan pusat dalam mengendalikan kegiatan ekonomi, namun pasar dalam praktiknya masih memiliki kekurangan. Pasar baru bisa berjalan baik apabila ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kondisi perekonomian, tetapi pemerintah juga memiliki batas-batasan sehingga tidak sepenuhnya memiliki wewenang mutlak. Agar peran pemerintah semakin luas, pemerintah harus memiliki sebuah kebijakan atau peraturan yang mendukung efisiensi dalam pemerataan ekonomi pasar. Peran pemerintah dibutuhkan untuk mengendalikan dan menyelesaikan masalah produksi kebutuhan agar kegiatan pasar tetap berjalan dengan baik. Nah, dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peran pasar melalui sektor swasta, namun peran pemerintah dan mekanisme pasar merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah berperan besar dalam stabilitas pasar dengan ikut campur tangan dalam perekonomian pasar dengan berbagai metode konsep yang ideal dari pemerintah untuk menghadang pelaku monopoli serta menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Kegagalan pasar terjadi dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan eksternalitas seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Sehingga pemerintah memiliki peran penting baik secara langsung dan tidak langsung. Pada umumnya, sektor pasar tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengatasi kegagalan pasar ini seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam menentukan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum atau floor price dan kebijakan penetapan harga maksimum atau ceiling price. Intervensi pemerintah secara langsung yaitu seperti penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gila, yaitu pasar yang menentukan harganya di luar harga minimum. Lalu untuk penetapan harga maksimum yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen juga, namun kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Sehingga intervensi pemerintah secara tidak langsung seperti kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Hal ini menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam membentukkan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya untuk mengendalikan harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Nah, lalu ada fungsi pemerintahan dalam menjalankan pasar yang pertama, yaitu fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Contoh perannya yaitu dalam menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. Lalu yang kedua ada fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia membayar biaya penyediaan barang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya. Sehingga dapat dikenakan fungsi alokasi pemerintah dalam perekonomian adalah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Contoh nyata dari pembelakuan peran alokasi ini yaitu untuk menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.
Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif atau dengan mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah seperti subsidi pupuk untuk petani dan lain-lain. Lalu, yang keempat ada fungsi price setting adalah pemerintah sebagai penentu harga baik secara langsung maupun melalui mekanisme pajak dan subsidi. Nah, untuk menjaga kelangsungan jalannya pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya yang berasal dari pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada fungsi bumper sebagai penjaga tatanan masyarakat dan pengawas proses mekanisme pasar. Nah, dengan fungsi ini menjamin hak setiap orang agar terjaganya tatanan masyarakat yang harmonis. Fungsi ini sangat penting karena manusia mempunyai kepentingan yang beragam. Nah, lalu ada untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi tersebut, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar terdapat 3 kebijakan ekonomi pemerintah dalam bidang ekonomi. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik yang dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utamanya perpajakan. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif yang dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi maupun kontraktif yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan kedua, yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi JUB untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga-harga. Nah, yang terakhir ada kebijakan perdagangan luar negeri, yang merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi. Kebijakan perdagangan luar negeri ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Karena hal ini merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi, maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, lalu apa saja contoh penerapannya sih? Contoh penerapan yang pertama adalah perusahaan rokok mengalami kebangkrutan. Karena perusahaan ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian, maka pemerintah dapat mengambil alih perusahaan agar produksi barang yang sangat diperlukan di pasar dapat kembali berjalan lancar. Nah, ini misalnya seperti perusahaan rokok PT Jarum, di mana ini mengalami kebangkrutan, nanti pasti sama oleh negara Indonesia akan dibantu. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia sebagian besar pasti berkebutuhan dalam pemakaian rokok, sehingga hal ini akan dibantu oleh perusahaan atau pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar di pasar. Lalu yang kedua ada pemerintah Australia diketahui mengenakan pajak karbon atas pengenaan karbon sehingga lebih sedikit menghasilkan karbon dan dengan demikian menghasilkan tingkat polusi yang lebih rendah. Seperti yang kita tahu, karbon ini pasti memiliki polusi yang ada sehingga dalam negara Australia di pemerintahannya itu mengadakan suatu atau membuat suatu peraturan yang dimana yang menggunakan karbon tersebut atau pengenaan karbon di suatu pabrik akan dikenakan pajak, sehingga hal tersebut membuat para industri atau pelaku ekonomi yang menggunakan karbon akan berkurang. Lalu contoh yang ketiga ada tingginya beras impor dan gangguan distribusi yang menyebabkan pasokan beras langka. Hal ini membuat pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk menekan impor beras dengan meminta petani meningkatkan produksi beras dengan menunjang segala macam kegiatan produksinya. Nah, di sini misalnya contohnya pada tahun lalu di mana sangat tinggi impor beras namun ekspor beras tidak ada. Padahal di Indonesia sendiri adalah negara yang banyak mayoritasnya adalah petani. Namun tetap saja Indonesia melakukan impor, sehingga di sini peran pemerintah sangat penting di mana pemerintah harus menggunakan sumber daya alamnya yaitu yang berupa beras tersebut atau padi untuk digunakan, sehingga pemerintah berperan penting dalam hal ini. Sekian dari saya, terima kasih.